Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pegadaian dan sewa guna usaha. Yang pertama, arti gadai itu sendiri menurut RUKHP pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Keuntungan usaha gadai yang pertama yaitu dalam waktu yang relatif singkat masyarakat dapat memperoleh uang seperti yang diharapkan tanpa harus meminjam prosedur yang sulit. Yang kedua, persyaratannya yang cukup mudah, di mana seseorang yang ingin mendapatkan uang melalui pihak pegadaian hanya membawa fotokopi KTP dan barang yang akan dijaminkan. Yang ketiga, pihak pegadaian itu sendiri tidak akan mempermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk apa. Yang keempat, saat ini pelayanan pegadaian semakin baik di mana pelanggan dianggap nomor satu sehingga pelayanan yang diberikan menjadikan nasabah menjadi semakin ramah dan cepat sehingga nasabah menjadi nyaman dan bisa dikatakan telah banyak orang yang menggunakan jasa pegadaian. Berikut barang-barang yang dapat digadaikan. Yang pertama, barang-barang yang termasuk ke dalam golongan perhiasan yaitu seperti emas, intan, platina, perak, dan berlian. Yang kedua, barang-barang yang termasuk ke dalam golongan kendaraan yang bisa dibilang mobil, motor, sepeda, atau becak. Barang yang ketiga yaitu barang yang termasuk ke dalam golongan elektronik seperti DVD, handphone, kamera, komputer, kulkas, radio. Yang keempat, barang ya seperti mesin-mesin yaitu mesin jahit, mesin untuk pengairan sawah, mesin kapal motor. Yang kelima, barang-barang keperluan rumah tangga seperti pakaian. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sewa guna usaha atau leasing. Yang artinya adalah adanya hubungan antara perusahaan leasing atau yang biasa disebut lessor dengan nasabah lesi dalam hal ketika lesi membutuhkan jasa lessor untuk sewa guna barang yang dibutuhkan oleh lesi. Pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 atau /KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi operation lease untuk digunakan oleh lease dalam waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Manfaat leasing yaitu bahwa lesi dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Yang kedua, sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka lesi mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Nah, tiga, manfaat lainnya yaitu bahwa lesi tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Pihak yang terlibat dalam leasing yaitu penyewa guna usaha atau lesi. Yang kedua, perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Jangka waktu sewa guna usaha yaitu ada dua. Jangka waktu untuk operation lease umumnya lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis barang yang disewa guna usahakan. Yang kedua, sedangkan untuk financial lease umumnya jangka waktu sewa guna usaha mendekati umur ekonomis barang modal yang bersangkutan. Perjanjian sewa guna usaha yaitu objek perjanjian. Yang kedua, jangka waktu leasing. Yang ketiga, harga sewa serta pembayarannya. Yang keempat, kewajiban perpajakan. Yang kelima, penutupan asuransi. Yang keenam, perawatan barang. Yang ketujuh, penggantian dalam hal barang hilang atau rusak. Objek sewa guna usaha yaitu
Objek sewa guna usaha sangat beragam, umumnya bersifat barang modal. Bentuk dari objek sewa guna usaha ini dapat berupa alat mesin, kendaraan, komputer, gedung, dan lain-lainnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.